Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan pidato DNA Aidit yang kontroversial. Tulisan ini adalah pidato kawan DNA Aidit di dalam sidang DPR tanggal 11 Februari 1957 menjawab keterangan anggota DPR Udin Samsudin Masyumi yang mencoba menutupi maksud-maksud kontrarevolusioner dari Dewan Partikelir di Sumatera dengan menyinggung-nyinggung soal peristiwa Madiun. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Dengan pidato kawan DNA Aidit ini, masyarakat dapat mengetahui dengan lebih jelas lagi hakikat peristiwa Madiun, suatu provokasi reaksi yang dilancarkan oleh Hatta dan anti pemberontakan kontrarevolusioner gerombolan Simbolon dan Ahmad Hussein yang 1 tahun kemudian mencapai puncaknya dengan diproklamasikannya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Padang oleh gembong-gembong Masyumi PSI seperti Syarifuddin Prawira Negara dan Sumitro Joyo Hadikusumo. Komisi Pilihan Tulisan DNA Aidit dari CCPKI. Terlebih dulu, saya ingin menyatakan bahwa pemerintah Ali Idam dalam keterangannya pada tanggal 21 Januari dan dalam jawabannya pada pandangan umum babak pertama pada tanggal 4 Februari bisa membatasi diri pada persoalannya, yaitu tentang keadaan-keadaan di Sumatera dalam bulan Desember 1956. Hal ini dapat saya hargai, dan tentang ini kawan-kawan sefraksi saja sudah menyatakan pendapat fraksi PKI. Pada pokoknya, pendapat kami mengenai kejadian-kejadian di Sumatera dalam bulan Desember tahun jalan adalah sebagai berikut. Pertama, kejadian-kejadian di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan adalah rentetan kejadian yang sengaja ditimbulkan oleh sebuah partai kecil yang kalah dalam pemilihan umum, yang berhasil mendatangi sebuah partai besar, dan oknum-oknum liar yang tidak melihat kemungkinan dengan jalan demokratis dapat duduk kembali dalam kekuasaan sentral, dan yang hanya melihat kemungkinan dengan jalan menggunakan saluran-saluran partai-partai lain, dengan jalan mempertajam pertentangan antara partai-partai agama dengan PKI dan PNI, dengan bikin-bikinan menimbulkan kemarahan rakyat di daerah-daerah supaya memberontak terhadap pemerintah pusat, dengan jalan mengadu domba suku atau dengan suku lainnya, dan dengan jalan menghasut orang-orang militer supaya memberontak kepada atasannya. Kedua, kejadian-kejadian tersebut terang, sejalan, dan berhubungan dengan rencana kaum imperialis yang dipelopori oleh Amerika Serikat untuk menarik Indonesia ke dalam park militer Seato. Rencana-rencana dari pemberontak di Sumatera untuk memisahkan Sumatera dan Kalimantan dari pemerintah pusat dan untuk mendirikan negara sendiri yang mempunyai peralatan sipil dan militer sendiri, yang mempunyai hubungan luar negeri sendiri, adalah sepenuhnya kejadian dengan rencana Amerika Serikat yang diatur oleh Pentagon, Kementerian Pertahanan, dan State Departemen, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, oleh jenderal-jenderal DITII, dan oleh aparat-aparat serta kaki tangan Amerika Serikat yang ada di Indonesia. Jadi persoalannya adalah jelas, yaitu kepentingan vital rakyat Indonesia di satu pihak berhadapan langsung dengan kepentingan kaum imperialis asing di pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah Ali Idam menjatuhkan diri dengan kepentingan rakyat Indonesia, dan oleh karena itu PKI tidak ragu-ragu berdiri di pihak pemerintah dan melawan kaum pemberontak serta aktor-aktor intelektualisnya. Demikianlah kalau mengenai persoalannya, jelas di mata kami berdiri dan jelas pula di mata pihak lain berdiri. Tetapi di samping pemerintah dapat membatasi diri pada persoalan yang sedang dihadapi, anggota yang terhormat Udin Samsudin telah membawa-bawa peristiwa Madiun dengan maksud mengaburkan persoalan. Dalam persoalan peristiwa Madiun, kaum komunis adalah pendakwa. Anggota tersebut telah menyebut-nyebut peristiwa Madiun dalam hubungan dengan peristiwa Sumatera. Antara lain dikatakannya, pelopor pemberontakan di Indonesia ini setelah Indonesia merdeka adalah Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, kaum komunislah yang menjadi mahaguru pemberontakan, dan bibitnya sudah menular ke seluruh Indonesia. Maksud pembicara tersebut jelas, yaitu supaya dalam soal pemberontakan Kolonel Simbolon dan Letnan Kolonel Ahmad Hussein, juga PKI yang disalahkan. Lihatlah betapa tidak tahu malunya orang mencari kambing hitamnya, sama dengan tidak tahu malunya mereka menyalahkan PKI dalam hubungan dengan peristiwa Madiun. Saya tidak membantah bahwa baik peristiwa Madiun maupun peristiwa Sumatera mempunyai satu sumber dan satu tujuan,
yaitu bersumber pada imperialisme Amerika dan Belanda dan bertujuan untuk meletakkan Indonesia sepenuhnya di bawah telapak kaki mereka. Berhubung dengan sebuah statement Politbiro CCPKI tanggal 13 September 1953, saya pernah dihadapkan ke muka pengadilan. Dalam sidang pengadilan tanggal 27 Januari 1955, dengan berpegang pada ayat 3 pasal 310 KUHP yang ditimpakan pada saya, sudah saya nyatakan kesediaan saya kepada pengadilan untuk membuktikan dengan saksi-saksi bahwa peristiwa Madiun memang provokasi, dan bahwa dalam peristiwa Madiun tersebut tangan Hatta, Sukiman, Natsir CS memang berlumuran darah. Dengan ini berarti bahwa Hatta ketika itu masih wakil presiden harus tampil sebagai saksi berhadapan dengan saya. Kesediaan saya ini yang juga diperkuat oleh advokat saya, saudara Mr. Suprapto, tidak mendapat persetujuan. Pengadilan jaksa mengatakan keberatannya akan pembuktian yang mau saya ajukan dengan saksi-saksi. Oleh karena jaksa menolak pembuktian yang mau saya ajukan, maka jaksa terpaksa menyambut tuduhan melanggar pasal 310 dan 311 KUHP. Jelaslah bahwa ada orang-orang yang khawatir kalau peristiwa Madiun ini menjadi terang bagi rakyat. Jadi, mengenai peristiwa Madiun, kami sudah lama siap berhadapan di muka pengadilan dengan arsiteknya, Muhammad Hatta. Ini saya nyatakan tidak hanya sesudah Hatta berhenti sebagai wakil presiden, tetapi seperti di atas sudah saya katakan juga ketika Hatta masih wakil presiden. Tetapi seperti di atas sudah saya katakan juga ketika Hatta masih wakil presiden. Saya tidak ingin menantang siapa-siapa, tetapi kapan saja Hatta ingin peristiwa Madiun dibawa ke pengadilan, kami dari PKI selamanya bersedia menghadapinya. Kami yakin bahwa jika soal ini dibawa ke pengadilan, bukanlah kami yang akan menjadi terdakwa, tetapi kamilah pendakwa. Kamilah yang akan tampil ke depan sebagai pendakwa atas nama Amir Syarifuddin, putra utama bangsa Indonesia yang berasal dari tanah Batak, atas nama Suripno, Maruto Darusman, Dr. Wiroreno, Dr. Rustam, Haryono, Djoko Suyono, Soekarno, Sutrisno, Sarjono, dan beribu-ribu lagi putra Indonesia yang terbaik dari suku Jawa yang menjadi korban keganasan satu pemerintahan yang dipimpin oleh burjuis Minangkabau, Muhammad Hatta. Demikianlah kalau kita mau berbicara dalam istilah kesukuan, sebagaimana sekarang banyak digunakan oleh pembela-pembela kaum pemberontak di Sumatera. Hal yang sedapat mungkin ingin kami hadiri. Ya, kami juga akan berbicara atas nama perwira-perwira, bintara-bintara, dan prajurit-prajurit TNI yang tewas dalam membasmi komunis atas perintah Hatta, karena mereka juga tidak bersalah dan mereka juga adalah korban perang saudara yang dikorbankan oleh Hatta. Dalam pembelaan saya di muka pengadilan tanggal 24 Februari 1955 telah saya katakan bahwa di antara orang-orang yang karena tidak mengertinya telah ikut dalam pengejaran terhadap kaum komunis, tidak sedikit sekarang sudah tidak mempunyai prasangka lagi terhadap PKI dan sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi menjadi alat perang saudara-saudara dari kaum imperialis dan kaki tangannya. Alat-alat negara sipil maupun militer sudah mengerti bahwa dalam peristiwa Madiun mereka telah disuruh memerangi saudara-saudara dan teman-temannya sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pemilihan umum untuk parlemen maupun untuk konstituante, lebih 80% daripada anggota-anggota angkatan perang memberikan suaranya kepada partai-partai demokratis, dan 30% daripada suara yang diberikan anggota angkatan perang adalah diberikan kepada PKI, PSI, dan Masyumi. PSI dan Masyumi hanya mendapat kurang dari 20%, jadi kurang dari suara yang didapat oleh PKI sendiri atau PNI sendiri. PSI yang mempunyai pengaruh di sejumlah opsir tinggi adalah partai kelima di dalam angkatan perang, sedangkan Masyumi karena politik pro-DI-nya adalah partai ke-6. Dengan ini saya hanya hendak membuktikan bahwa memukul PKI dengan menyembar-nyemburkan peristiwa Madiun adalah tidak merugikan PKI, malahan memberi alasan pada kami untuk berbicara dan menjelaskan tentang peristiwa Madiun. Apalagi sekarang, sesudah terjadi pemberontakan Kolonel Simbolon di Sumatera Utara dan pemberontakan Dewan Banteng di Sumatera Barat, menggunakan peristiwa Madiun untuk memukul PKI adalah seperti menepuk air di dulang. Bukan muka PKI yang kena, tetapi muka Masyumi dan PSI sendiri yang sekarang membela pemberontak-pemberontak di Sumatera itu dengan mati-matian. Hatta bertanggung jawab atas penculikan, pembunuhan, dan perang saudara tahun 1948. Mari, dalam menilai kebijaksanaan pemerintah Ali Idam sekarang, kita perbandingkan antara kebijaksanaan pemerintah Hatta tahun 1948 mengenai peristiwa Madiun dengan kebijaksanaan pemerintah Ali Idam sekarang. Dari hasil penilaian ini, saya akan menentukan sikap saya terhadap kebijaksanaan pemerintah sekarang. Peristiwa Madiun didahului oleh kejadian-kejadian di Solo, mula-mula dengan pembunuhan atas diri Kolonel Suta
Sutarto, Komandan TNI Divisi 4, dan kemudian pada permulaan September 1948 dengan penculikan dan pembunuhan terhadap 5 orang perwira TNI, yaitu Mayor S. Marasugeng, Kapten Sutarto, Kapten Supardi, Kapten Suradi, dan Letnan Mulyono. Juga diculik 2 orang anggota PKI, Slamet Wijaya dan Pardio. Kenyataan bahwa saudara yang diculik ini pada tanggal 24 September dimasukkan ke dalam kamp resmi Danurejan, Yogyakarta, membuktikan bahwa pemerintah Hatta langsung campur tangan dalam soal penculikan dan pembunuhan di atas. Ini tidak bisa diragukan lagi. Dalam pidatonya tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno mengatakan bahwa peristiwa Solo dan peristiwa Madiun tidak berdiri sendiri. Ini sepenuhnya benar. Sesudah penculikan dan pembunuhan di Solo yang diatur dari Jogja, keadaan di Madiun menjadi sangat tegang sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan-pasukan dalam angkatan darat yang pro dan yang anti penculikan serta pembunuhan di Solo, yaitu pertempuran pada tanggal 18 September 1948 malam. Dalam keadaan kacau balau demikian ini, Presiden Kepala Daerah tidak ada di Madiun. Wakil Residen tidak mengambil tindakan apa-apa, sedangkan Wali Kota sedang sakit. Untuk mengatasi keadaan ini, maka Front Demokrasi Rakyat, di mana PKI termasuk di dalamnya, mendesak supaya kawan Supardi, Wakil Wali Kota Madiun, bertindak untuk sementara sebagai pejabat residen selama Residen Madiun belum kembali. Wakil Wali Kota Supardi berani mengambil tanggung jawab ini. Pengangkatan kawan Supardi sebagai residen sementara ternyata juga disetujui oleh pembesar-pembesar militer dan pembesar-pembesar sipil lainnya. Tindakan ini segera dilaporkan ke pemerintah pusat dan dimintakan instruksi dari pemerintah pusat tentang apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Nah, tindakan mengangkat wakil wali kota menjadi residen sementara inilah yang dinamakan oleh pemerintah Hatta tindakan merobohkan pemerintah Republik Indonesia, tindakan mengadakan kudeta, dan tindakan mendirikan pemerintah Soviet. Kalau dengan mengangkat seorang wakil wali kota menjadi residen sementara bisa dinamakan merobohkan pemerintah Republik Indonesia, bisa dinamakan kudeta, dan bisa dinamakan mendirikan pemerintahan Soviet, nama apakah lagi yang bisa diberikan kepada tindakan komplotan Simbolon dan Dewan Banteng di Sumatera? Selain daripada itu, jika memang demikian halnya, alangkah mudahnya merobohkan pemerintah Republik Indonesia, alangkah mudahnya mengadakan kudeta, dan alangkah mudahnya mendirikan pemerintahan Soviet. Jika memang demikian mudahnya, saya kira sekarang sudah tidak ada lagi republik kita, karena nafsu merobohkan republik sekarang begitu dikobar-kobarkan dan begitu besarnya di sementara golongan, terutama di kalangan sebuah partai kecil yang kalah dalam pemilihan umum yang lalu. Tetapi saya kira merobohkan Republik Indonesia tidaklah begitu mudah sebagaimana sudah dibuktikan oleh kegagalan Simbolon dan oleh makin merosotnya pamor Dewan Banteng. Di samping Republik Indonesia tetap berdiri tegak, apalagi mendirikan pemerintahan Soviet tidaklah semudah mengangkat seorang wakil wali kota menjadi residen sementara. Rakyat Tiongkok dan tentara pembebasan rakyat Tiongkok yang sudah berjuang mati-matian selama berpuluh-puluh tahun di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok hingga sekarang belum sampai ke taraf mendirikan pemerintahan Soviet. Artinya pemerintah sosialis di Tiongkok. Jadi alangkah bebalnya atau alangkah mencari-carinya orang-orang yang menuduh PKI merobohkan republik dan mendirikan pemerintahan Soviet di Madiun dengan mengangkat wakil wali kota Supardi menjadi residen sementara. Berdasarkan kejadian pengangkatan wakil wali kota Supardi menjadi residen sementara dan atas tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah Hatta, maka pada tanggal 19 September 1948 oleh Presiden Soekarno, dadakan pidato yang berisi seruan kepada seluruh rakyat bersama-sama membasmi kaum pengacau. Maksudnya membasmi kaum komunis dan kaum progresif lainnya secara jasmania. Saya katakan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Hatta, karena Hatta lah yang menjadi Perdana Menteri ketika itu. Tapi karena Hatta tahu bahwa pengaruhnya sangat kecil di kalangan angkatan perang dan alat-alat negara lainnya, apalagi di kalangan masyarakat, maka Hatta menggunakan mulut Soekarno dan meminjam kewibawaan Soekarno untuk membasmi Amir Sarifuddin dan beribu-ribu putra Indonesia asal suku Jawa ini. Sekali lagi, kalau kita mau berbicara dalam istilah kesukuan yang sekarang banyak dilakukan oleh pembela-pembela kaum pemberontak di Sumatera, sesuatu yang sedapat mungkin ingin kami hindari. Demikianlah kebijaksanaan Hatta sebagai Perdana Menteri dalam menghadapi persoalan-persoalan masyarakat dan persoalan politik yang konkret, karena kebijikannya dan kesombongannya sebagai berjuis Minang yang ingin melonjak cepat sampai ke angkasa, karena kehausannya akan kekuasaan, karena kepala batunya
karena ketakutannya yang keterlaluan kepada komunisme, maka Hatta sebagai Perdana Menteri dengan secara gegabah menggerakkan alat-alat kekuasaan negara untuk menculik, membunuh, dan mengorbankan perang saudara. Orang sering salah kira dengan menyamakan sifat kepala batu Hatta dengan kemauan keras atau sikap yang konsekuen. Tetapi saya yang juga mengenal Hatta dari dekat berpendapat bahwa sifat kepala batu Hatta adalah disebabkan karena sempit pikirannya, dan karena sempit pikirannya, ia tidak bisa bertukar pikiran secara sehat, tidak pandai bermusyawarah, dan taunya hanya main ngotot, mutung, basmi, dan tangan besi. Dan apa akibatnya permainan basmi dan tangan besi Hatta? Beribu-ribu pemuda dan rakyat dari kedua belah pihak yang berperang mati karenanya. Seluruh rakyat sudah mengetahui dari pengalamannya sendiri bahwa semua ini dilakukan hanya untuk melapangkan jalan bagi Hatta buat pelaksanaan konferensi meja bundar dengan Belanda yang langsung diawasi oleh Amerika Serikat untuk membuat perjanjian KMB yang hianat dan yang sudah kita batalkan itu. Sifat gegabah dari tindakan Hatta lebih nampak lagi ketika ia meminta kekuasaan penuh dari BPKNIP, di mana di dalam pidatonya dinyatakan bahwa tersiar pula berita, entah benar entah tidak, bahwa musuh akan menjadi Presiden Republik Rampasan itu dan Mr. Amir Syarifuddin Perdana Menteri. Lihatlah betapa tidak bertanggung jawabnya tindakan Hatta. Ia bertindak atas dasar berita yang sifatnya entah benar entah tidak bahwa sesuatu akan terjadi. Ya, Hatta bertindak atas berita yang masih diragukan tentang akan terjadinya sesuatu, tetapi adalah tidak diragukan lagi bahwa tindakan Hatta sudah berakibat dibunuhnya ribuan orang yang tidak berdosa tanpa proses. Demikianlah berai pidato Dan Aidit yang kontroversi yang dilansir dari History Vault. Bagaimana pendapat kalian?